Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun berada teman-teman pembelajar, terutama pembelajar marketing. Pada pertemuan kali ini, tepatnya di pertemuan yang ke-11, kita akan sampaikan juga materi yang ke-11. Tapi sebelum saya sampaikan di materi ke-11, pertemuan ke-11 kita akan membahas apa? Kita akan menguraikan tentang apa yang terkait dengan perilaku konsumen. Saya ingin review kembali di akhir pertemuan ke-10 ya. Jadi di akhir pertemuan ke-10 itu kita sampaikan satu tugas untuk teman-teman mahasiswa. Saya ulangi lagi bahwa tugas yang sudah saya sampaikan di pertemuan yang ke-10 nanti teman-teman bisa kerjakan tugas itu. Sudah ada linknya, tinggal dibuka aja. Kemudian tuliskan jawaban dari teman-teman semuanya, itu pemecahan sebuah permasalahan atau studi kasus. Kalau teman-teman pengen gampang, teman-teman bisa ngambil studi kasus yang pernah teman-teman alami sendiri terkait dengan keluhan pelanggan sesuai dengan materi kita di pertemuan yang ke-10. Dan batas akhir pengumpulannya itu nanti pada saat jadwal ujian akhir semester. Ini berlaku untuk baik kelas reguler 1, kelas reguler 2 atau juga di kelas reguler yang ketiga. Itu teman-teman di tugas di pertemuan ke-10 ya. Nah, sekarang kita lanjut di pertemuan ke-11. Pertemuan ke-11 kita akan kembali belajar tentang perilaku konsumen. Cuma di pertemuan yang ke-11 ini kita akan melihat bagaimana perilaku konsumen dari sisi yang berbeda. Maka sesuai dengan yang saya tulis di slide saya yang pertama, di materi ke-11 kita akan lihat sisi lain dari perilaku konsumen. Kenapa kita akan membahas sisi lain dari perilaku konsumen? Karena pada pertemuan ke-1 sampai ke-10 kita bicara tentang bagaimana perilaku konsumen. Dan bagaimana perusahaan, bagaimana pemasar melakukan sebuah pengamatan, melakukan satu kajian, melakukan satu riset tentang bagaimana perilaku konsumen, mulai dari bagaimana konsumen itu aware terhadap satu produk atau layanan yang kita tawarkan, sampai bagaimana konsumen atau pelanggan itu melakukan perilaku pasca pembelian sampai mengadvokasi. Dengan berbagai macam strategi yang dilakukan oleh perusahaan, dengan berbagai macam strategi yang dilakukan oleh pemasar, sehingga apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi harapan dari pemasar itu akan bisa tercapai. Kita udah sepakat ketika kita bicara marketing bahwa tujuan akhir dari marketing itu kan bagaimana kita bisa mempertahankan dan meningkatkan customer loyalty atau loyalitas pelanggan. Mestinya dengan berbagai macam cara, berbagai macam strategi. Mulai dari strategi penetapan harga, penetapan produk, kemudian pemilihan saluran distribusi, sampai bagaimana kita menentukan media-media promosi yang akan digunakan. Atau mungkin dalam kajian marketing mix ya, mungkin yang lainnya, bagaimana people-nya, bagaimana prosesnya, bagaimana physical evidence-nya. Nah, kalau kita lihat dari satu sisi strategi itu, misalnya kita lihat dari satu sisi strategi yaitu advertising ya. Kita lihat dari satu sisi yang namanya periklanan. Nah, iklan itu kan sebetulnya satu strategi yang dipakai, yang digunakan oleh pemasar, oleh perusahaan dengan berbagai macam tujuan kan. Bisa tujuan iklan, tujuan advertising itu adalah memperkenalkan produk. Bisa mempengaruhi atau bisa hanya istilahnya penguatan saja. Produk-produk yang sudah punya brand equity, tujuan iklan tidak lagi mempengaruhi, bisa jadi. Produk-produk yang sudah punya brand equity, tujuan iklan tidak lagi bagaimana membangun awareness, tapi penguatan. Ya, banyak iklan dari produk-produk yang sudah punya brand equity, rokok tertentu misalkan, dia tidak lagi bicara tentang awareness, dia tidak lagi bicara tentang mempengaruhi, tapi sekali lagi arahnya adalah ke penguatan dari satu produk itu sendiri. Atau bahkan strategi-strategi penjualan yang lain yang bisa dipakai oleh pemasar. Karena kita ingat kembali bahwa strategi selling ya, strategi jualan itu kan bisa gunakan dengan strategi yang soft selling dan juga hard selling. Semuanya punya kelebihan, semua kekurangan, dan semuanya akan punya dampak yang berbeda-beda. Kalau kita gunakan strategi jualan kita adalah soft selling, kan berarti bagaimana kita mengedepankan edukasi,
mengedukasi konsumen, mengedukasi pelanggan sehingga dia akan tepat bisa mengambil keputusan akan menggunakan atau tidak menggunakan produk dan layanan kita. Nah, mestinya produk-produk tertentu bisa kita gunakan dengan strategi ini, strategi selling dengan soft. Cuma juga ada strategi jualan yang dengan cara hard selling itu minim edukasi. Minim edukasi. Arahnya tujuannya bagaimana hari ini ada closing dalam penjualan itu. Arahnya bagaimana hari ini ada eksekusi tentang produk yang dijualnya, tentang layanan yang dijualnya. Melalui propaganda, melalui iklan-iklan yang mungkin yang terlalu bombastis, sehingga benar-benar akan mampu mempengaruhi motivasi seorang prospek untuk meningkatkan statusnya, melakukan pembelian yang pertama dan seterusnya. Sekali lagi masing-masing punya dampak. Nah, salah satu dampak dari iklan bisa jadi nanti arahnya adalah ke konsumerisme. Ya, konsumerisme akan kita bahas pada pertemuan yang ke-11 di materi yang ke-11 ini. Karena budaya konsumerisme kan merupakan sisi lain dari perilaku konsumen yang sebetulnya munculnya perilaku konsumerisme, munculnya budaya konsumerisme itu disadari atau tidak disadari itu muncul karena dampak atau impact dari strategi yang dilakukan oleh pemasar. Ya. Itu merupakan impact yang sebetulnya dilakukan oleh perusahaan. Misalnya kalau kita bicara tentang strategi penetapan harga, nanti akan kita kasih beberapa contoh. Ketika pusat perbelanjaan tertentu dia lakukan strategi dengan big sale, kemudian dengan obral, kemudian dengan strategi-strategi yang lainnya, maka sebetulnya itu akan menggiring perilaku konsumen untuk menjadi konsumen yang sifatnya konsumerisme. Nanti juga akan kita bahas. Kalau kita sudah mampu mengarahkan konsumen dan akhirnya dia masuk ke dalam konsumen yang masuk dalam kategori konsumerisme itu kan mestinya juga ada keuntungan. Keuntungan bagi pemasar, keuntungan bagi perusahaan, tapi juga itu akan berdampak negatif juga bagi seorang konsumen. Nah, nanti akan kita sampaikan di materi yang ke sini. Nah, karena kita bicara tentang konsumerisme ya berarti kita akan sampaikan ada 4 hal ya. 1, 2, 3, 4 kita akan bicara mulai dari konsumsi, kita akan bicara yang kedua adalah konsumen, kita akan bicara tentang konsumtif, dan yang keempat kita akan bicara tentang konsumerisme. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi. Ya, meskipun itu sekali lagi itu sebetulnya impact dari strategi yang dilakukan oleh pemasar. Nah, tadi sudah saya sampaikan, berarti kita akan bicara tentang 4 hal ya. Yang pertama adalah konsumsi. Yang kedua kita akan bicara tentang konsumen dari sisi pendekatan akademisi, dari sisi pendekatan definisi konseptual, dan kita akan bicara tentang konsumen pada pendekatan hukum misalkan. Kita akan coba sampaikan satu definisi konsumen kalau kita lihat dari UU-PK, Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sebetulnya konsumen itu apa? Sebetulnya konsumsi itu apa? Dan yang ketiga kita bicara tentang konsumtif. Konsumtif ini juga perilaku kan? Dan nanti dampaknya adalah bagaimana kita akan bicara tentang konsumerisme. 4 hal yang akan kita bahas pada pertemuan yang ke-11 kali ini. Kita mulai dengan pembahasan yang pertama yaitu tentang konsumsi dulu ya, konsumsi. Teman-teman bisa perhatikan kan kalau kita lihat dari definisi konseptual, pengertian dari konsumsi itu, nanti teman-teman bisa baca. Penekanan saya adalah yang saya kasih garis merah di sini kan, ya kan? Dari definisi ini penekanannya adalah untuk memenuhi kebutuhan. Jadi mengapa seseorang menentukan keputusan pembelian terhadap produk atau layanan tertentu? Itu karena dia ingin memenuhi kebutuhan. Kalau di pengertian ini diartikan bahwa pemakai menggunakan atau menghabiskan nilai guna. Nilai guna bisa kita artikan value yang ditawarkan kepada konsumen. Ya kan? Kemudian menghabiskan nilai guna itu, ya kan? Itu untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan. Karena kan ketika kita bicara tentang marketing itu kan kita mesti kenali ada kebutuhan, ada keinginan, dan nanti yang ketiga itu kan ada daya beli kan. Bagaimana kebutuhan terbentuk, bagaimana keinginan terbentuk,
dan bagaimana satu kebutuhan dan keinginan ini nanti akan bisa terwujud. Artinya terwujud bagi konsumen berarti melakukan pembelian kan harus didukung dengan daya beli. Ya. Ketika seseorang butuh pengen tapi tidak punya daya beli ya akhirnya tidak akan sampai ke tingkat melakukan keputusan pembelian kan. Meskipun sudah pernah kita bahas ada peran yaitu saluran penjualan. Nah, ini kalau kita lihat dari pengertian konsumsi kan. Nah, kemudian ketika kita sudah coba artikan sebenarnya konsumsi itu apa, tadi saya garis bawahi adalah memenuhi kebutuhan. Ini terlepas dari keinginan kan. Nah, karena berbeda nanti. Kemudian tujuan orang melakukan satu proses konsumsi, mengapa orang itu mengkonsumsi produk, mengapa orang itu mengkonsumsi layanan, tujuannya itu adalah untuk memperoleh kepuasan. Ya, kepuasan. Karena apa? Karena kan banyak produk, banyak jasa yang menawarkan nilai guna, yang menawarkan value kepada kita. Cuma kan tidak semua produk yang menawarkan ke kita, tidak semua layanan yang menawarkan ke kita itu kan akan mampu menghasilkan kepuasan bagi penggunanya. Karena kan kepuasan sudah kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya, ya kan? Bagaimana kepuasan itu muncul kan dari harapan. Dari mana harapan itu muncul juga sudah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, ini kalau kita bahas tentang definisi dari konsumsi itu apa ya? Nah, kemudian setelah kita bicara tentang definisi dari konsumsi itu, kita akan lihat sebetulnya faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi dari seorang konsumen itu apa? Kita lihat di sini kan. Ya, faktor yang mempengaruhi konsumsi ada faktor internal, ada faktor eksternal. Ya kan? Faktor internal yang pertama pastilah di pendapatan, maka tadi saya sampaikan. Pendapatan ada hubungannya dengan kemampuan untuk membayar. Kemampuan untuk membayar. Maka yang pertama, kenapa seseorang mengkonsumsi layanan tertentu, produk tertentu karena tingkat pendapatannya. Semakin tinggi tingkat pendapatannya itu akan semakin mempengaruhi pada tingkat konsumsi. Meskipun nanti ada faktor-faktor yang lainnya. Ya kan? Yang kedua adalah gaya hidup. Ya, gaya hidup. Gaya hidup mungkin juga cukup kuat. Ya, gaya hidup merupakan satu variabel yang cukup signifikan mempengaruhi konsumsi seseorang. Bahkan bisa terjadi pendapatannya itu kecil, tapi ketika gaya hidupnya itu tinggi, gaya hidupnya itu mewah, berarti kan dia akan melakukan upaya-upaya untuk bisa melakukan keputusan pembelian terhadap produk atau layanan itu. Maka dia butuh satu peran tadi kan, dia butuh satu peran dari siapa? Peran dari saluran penjualan. Ini yang kedua. Kemudian adanya kepribadian yang ketiga. Kemudian adanya motivasi harapan memperoleh pendapatan tinggi untuk masa yang akan datang. Ini faktor-faktor internal yang mempengaruhi mengapa seseorang itu melakukan proses konsumsi tadi. Secara eksternal apa? Secara eksternal yang bisa mempengaruhi konsumsi seseorang adalah lingkungan. Nah, kalau kita sudah sampai ke faktor eksternal lingkungan kan berarti kita sudah tidak lagi bicara kebutuhan, tapi kita udah masuk ke keinginan. Karena keinginan itu kan munculnya kan karena pengaruh lingkungan. Lingkungan keluarga, lingkungan pekerjaan, lingkungan di kampus, lingkungan di sekolah, atau lingkungan yang lainnya itu kan akan mempengaruhi terbentuknya satu keinginan. Atau bahkan kalau kita bicara secara luas ya mungkin lingkungan dalam arti secara geografis misalkan. Ya, secara geografis lingkungan akan mempengaruhi keinginan seseorang. Konsep dasar marketing mengatakan kan, semua orang butuh kebutuhan, semua orang butuh makan. Tapi tidak semua orang ingin makan nasi. Seseorang yang ingin makan nasi, seseorang ingin makan roti kan terbentuk karena faktor lingkungan. Ini kan lingkungan. Kemudian yang kedua juga termasuk adat istiadat, ini juga melekat di lingkungan, ya kan? Kemudian adanya kebudayaan, ini satu ikatan yang cukup kuat antara lingkungan, adat istiadat dan kebudayaan. Ini faktor eksternal yang mampu mempengaruhi konsumsi seseorang. Nah, kemudian yang berikutnya setelah kita sudah bahas tentang faktor apa saja yang mempengaruhi konsumsi seseorang itu, sekarang kita bicara tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi.
Kalau tingkat konsumsi kan kita bicara tentang quantity bisa jadi. Ya, faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi itu kan bisa jadi karena jumlah anggota keluarga. Ya kan? Keluarga dengan jumlah anggota 3, 4, 5, seterusnya kan mesti berbeda dalam melakukan tingkat konsumsi satu produk. Kemudian kembali ke tingkat pendapatan juga. Kemudian harga. Nah, di awal saya sampaikan nanti, harga ini kan cukup signifikan mempengaruhi. Maka banyak pemasar yang bermain-main di strategi harga. Yang awalnya hanya ingin melakukan pembelian terhadap satu unit, ya kan, produk, tapi karena ada strategi harga yang bisa mempengaruhi, maka akan beli lebih dari satu. Nah, ini kan di harga barang, persediaan barang, lingkungan tempat tinggal, agama, dan seterusnya kan. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang. Nanti teman-teman bisa kembali baca di slide saya ya. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang konsumsi kan kita mesti ngerti lah teori-teori konsumsi itu seperti apa. Salah satunya kita akan kita akan bicara tentang teorinya Goosen ya. Teori Goosen kan nanti ada dua kecenderungan kan orang dalam melakukan proses konsumsi itu. Yang pertama ada konsumsi secara vertikal, yang kedua ada secara horizontal. Nah, proses konsumsi secara vertikal nanti bisa kita lanjutkan membahas tentang hukum Goosen 1 ya. Kemudian di proses komunikasi horizontal kita akan lanjutkan bahas di hukum Goosen 2. Nah, sebetulnya apa teori konsumsi itu? Ya, maka kita ambil dari teorinya Goosen. Ada konsumsi vertikal yang pertama. Ya. Yang dimaksud dengan proses konsumsi vertikal sebagaimana yang ada di slide saya, teman-teman bisa sambil pelajari nanti. Orang melakukan konsumsi dengan menitik beratkan pada pemenuhan satu kebutuhan tertentu. Jadi fokusnya hanya pada pemenuhan satu kebutuhan tertentu. Sedangkan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, ya kan, ini kurang, bahasanya adalah kurang diperhatikan. Sehingga apa? Ketika kebutuhan itu kurang diperhatikan, dampaknya kemana? Dampaknya adalah ke tingkat kepuasannya rendah. Tingkat kepuasan yang paling tinggi ketika memang sekarang seorang itu fokus pada pemenuhan kebutuhan apa. Ya, ini yang secara vertikal. Yang secara horizontal, ya kan, ini orang melakukan konsumsi dengan memperhatikan berbagai macam kebutuhan, merata berarti kan. Merata. Nanti akan saya kasih contoh di Goosen 2 itu. Misalkan ada mahasiswa atau pelajar atau siswa dikasih uang saku sekian ribu, tapi kebutuhannya banyak, bagaimana dari sekian kebutuhan itu harus bisa terpenuhi semuanya dengan tingkat kepuasan yang sama. Nanti secara horizontal kita bicara di Goosen 2 ya. Nah, ini kalau kita lihat dulu dasarnya adalah dari konsumsi vertikal dan dari konsumsi horizontal. Nah, ini kan tadi dari komunikasi vertikal ini akan melahirkan hukum Goosen 1. Dan nanti yang secara horizontal itu akan menghasilkan hukum Goosen 2. Ada ilustrasi yang mungkin akan memudahkan mahasiswa dalam memahami teori-teori konsumsi, terutama teori Goosen ya. Tadi yang pertama, vertikal akan menghasilkan Goosen 1. Bagaimana hukum Goosen 1 itu kan? Hukum Goosen 1 itu, tadi jika pemenuhan satu kebutuhan dilakukan secara terus-menerus, saya ulangi, jika pemenuhan kebutuhan terhadap satu kebutuhan dipenuhi secara terus-menerus, maka tingkat kenikmatan atau pemenuhan itu akan semakin lama dan semakin berkurang. Semakin lama semakin berkurang. Dan justru nanti dampaknya adalah dia akan melakukan penurunan terhadap kepuasan itu. Hingga akhirnya mencapai titik kepuasan tertentu, setelah itu mesti turun. Maka ada ilustrasi nih kan, ketika kita makan bakso kan, kita memenuhi kebutuhan akan rasa lapar dengan satu makanan yang namanya bakso ini kan. Mangkok pertama, mangkok kedua, mangkok ketiga, sampai mangkok keempat itu kan tingkat kepuasannya berbeda. Ketika mangkok pertama, kita akan merasakan nikmat dari bakso itu. Kita akan merasakan enak dari bakso itu. Kedua mulai berkurang, mangkok ketiga mulai berkurang, keempat ya mungkin kita akan menganggap bahwa bakso ini enggak enak. Bakso ini enggak enak karena memang ini sudah dipenuhi di mangkok yang pertama atau bahkan di mangkok yang kedua. Ya, mungkin kita tidak merasakan lagi nikmat atau bahkan
mungkin kita akan muntah ketika terlalu kekenyangan dalam mengkonsumsi bakso itu. Ini gosen 1. Ya, bagaimana gosen 2 tadi? Nah, kalau gosen 2 secara horizontal kan tadi kita akan memenuhi kebutuhan, sekian kebutuhan tapi dengan kepuasan yang sama. Ya. Gosen 2 berbunyi bahwa pada dasarnya manusia cenderung memenuhi berbagai macam kebutuhan sampai pada tingkat intensitas atau kepuasan yang sama. Maka di depan sudah saya kasih ilustrasi ketika mahasiswa dikasih uang saku oleh orang tuanya 50.000 per hari misalkan, sebagaimana yang saya tuliskan di slide saya, ya. Dan dia punya sekian kebutuhan, maka pelajar atau mahasiswa itu dia akan memenuhi semua kebutuhan dengan tingkat kepuasan yang sama. Dia akan mengalokasikan uang tersebut. Dia akan mengalokasikan 50.000 uang yang diterima itu, uang sakunya itu, untuk memenuhi semua kebutuhan. Bagaimana agar semua kebutuhan itu bisa tercukupi? Maka dikatakan sebagai secara horizontal. Ini bedanya gosen 1 dan gosen 2. Ya kan? Ini sub yang pertama ya, yang sudah kita bahas. Ingat kita akan bahas 4 kan, mulai dari konsumsi, konsumen, konsumtif, dan konsumerisme. Nah, sekarang kita bahas yang kedua tentang konsumen. Ya, meskipun teman-teman sudah pernah bahas ini di pemasaran dasar. Kita review sebentar ya. Sebetulnya konsumen itu apa? Kita lihat tadi dari definisi konseptual menurut Kotler ya. Dan tadi juga sudah saya sampaikan kita akan kaji bagaimana definisi konsumen itu versinya UUPK. UUPK itu adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Di Indonesia kita kenal dengan istilah UUPK itu. Kalau kita merujuk ke konsepnya Kotler bicara tentang konsumen ini kan bisa individu atau rumah tangga. Bisa kita terjemahkan, konsumen itu bisa konsumen business to consumer, ya B2C, dan juga bisa konsumen dalam arti business to business, B2B. Kalau di sini pengertiannya adalah individu atau rumah tangga, individu atau kelompok, individu atau industri, bisa diartikan juga seperti itu. Yang melakukan pembelian atau memperoleh barang atau layanan atau jasa, ya, untuk dikonsumsi secara pribadi, ini Kotler. Tapi kalau kita bicara tentang konsumen, versinya UPK atau Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ada tambahan satu kata yang mungkin lebih detail. Dan coba kita lihat, menurut UPK, konsumen adalah setiap orang, ya kan, pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik dirinya sendiri, kemudian keluarga, orang lain, penekanannya adalah dan juga makhluk hidup lain. Ya, dan makhluk hidup lain. Dan tidak untuk diperdagangkan. Makhluk hidup lain artinya gini, kalau saya punya peliharaan hewan peliharaan misalkan. Berarti kan saya harus melakukan pembelian makanan terhadap hewan atau binatang peliharaan saya itu. Berarti kan saya melakukan pembelian itu tidak untuk saya konsumsi tapi untuk makhluk hidup yang lain misalkan ini. Ini konsep-konsep pengertian dasar tentang konsumen kan. Tapi dari pengertian 1 Kotler dan yang kedua UPK ini kan arahnya masih ke business to consumer kan. Maka ada penekanan tidak untuk diperdagangkan. Karena kalau udah untuk diperdagangkan, diproses kembali, didistribusikan kembali, untuk disimpan sementara, itu kan sudah masuknya ke business to business atau secara organisasi. Nah, kemudian konsumen itu kan macam-macam ya. Konsumen itu ada konsumen yang potensial, ada konsumen yang tidak potensial. Ada konsumen yang melakukan repeat buying, ada konsumen yang tidak melakukan repeat buying. Ada konsumen itu yang puas, ada konsumen yang tidak puas. Ada konsumen yang hanya berhenti melakukan pembelian 1 kali tok, dan juga ada konsumen yang meningkatkan statusnya sampai ke pelanggan sebutannya. Kan berbeda. Nah, dari perilaku-perilaku yang dilakukan oleh konsumen itu ada satu kata yang disebut dengan konsumtif. Bagaimana konsumen itu sampai punya perilaku yang disebut dengan konsumtif itu. Coba kita lihat pada definisi atau pengertian konsumtif. Fokusnya adalah ke yang saya garis bawahi. Yang saya garis bawahi adalah dan bukan menurut tuntutan kebutuhan yang dipentingkan. Artinya konsumen itu ketika melakukan pembelian terhadap produk atau layanan
itu bukan lagi fokusnya adalah ke pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok, ya, tapi sudah ke motivasi lain mengapa seseorang melakukan pembelian terhadap produk atau lain itu. Diartikan sebagai pemakaian, pembelian atau pengkonsumsian barang dan jasa, ya kan, yang sifatnya karena tuntutan gengsi semata. Berarti bukan lagi ingin mendapatkan manfaat secara fungsional, tapi manfaat secara emosional. Manfaat emosional kan diantaranya adalah prestis atau mungkin gengsi semata dan sebagainya. Ini arahnya sudah ke konsumtif. Dan ini kan sudah tidak sesuai dengan definisi konseptualnya Kotler, juga sudah agak menyimpang dari definisi dari UPK tadi kan. Nah, kemudian definisi yang lainnya fokus ke yang saya garis bawahi dan lebih mementingkan faktor-faktor keinginan daripada kebutuhan. Tingkatannya kebutuhan keinginan. Tidak lagi kebutuhan tapi arahnya adalah ke keinginan. Dari mana keinginan sudah saya sampaikan, karena pengaruh pendapatan, karena gaya hidup, karena lingkungan dan lain-lain. Nah, maka perilaku konsumtif kalau kita kerucutkan ini merupakan kepercayaan, sikap dan keinginan yang tidak terkontrol. Seseorang melakukan pembelian itu tidak terkontrol, ya kan? Dan terbentuk dalam diri seorang konsumen. Ini konsep dari konsumtif. Nah, tadi di awal tak sampaikan, perilaku konsumtif itu kan sebetulnya merupakan impact dari strategi yang dilakukan oleh pemasar. Konsumtif tidak tiba-tiba muncul. Pembelian yang tidak terkontrol nggak mungkin tiba-tiba muncul tanpa ada rangsangan, tanpa ada akibat dari satu strategi yang dilakukan oleh pemasar. Maka dari strategi yang dilakukan oleh pemasar itu salah satunya adalah strategi di harga, itu kan akan mampu mempengaruhi perilaku seseorang menjadi konsumtif tadi. Maka kita sampai ke sini kan, konsumtif. Perilaku konsumtif merupakan satu perilaku membeli barang-barang dan seterusnya, mementingkan tadi faktor keinginan dan seterusnya. Contohnya ketika ibu-ibu misalkan, salah satu contohnya, meskipun tidak hanya ibu-ibu kalau sekarang. Konsumtif itu bisa siapapun, bapak-bapak bisa, anak-anak muda juga bisa. Saya kasih contoh ibu-ibu kan, ketika ibu rumah tangga berbelanja di swalayan, di minimarket misalkan kan, awalnya dia hanya pengen beli produk tertentu. Tapi karena ketika di pusat perbelanjaan, di minimarket itu dia ngelihat ada promo produk tertentu, ada big sale misalkan kan, diskon sampai dengan 90% dan seterusnya, beli satu gratis satu dan seterusnya misalkan kan, maka itu akan membentuk pola konsumtifnya terbentuk di situ. Nah, sekali lagi ini kan sebenarnya merupakan akibat dari strategi yang dilakukan oleh pemasar. Nah, maka dari apa yang sudah kita sampaikan tadi kan, polanya kan yang pertama adalah disebut dengan budaya konsumtivisme, ya kan, aliran konsumtivisme itu kan tadi yang dia melakukan pembelian karena keinginan, kemudian nanti akan masuk ke satu tingkatan yang lebih dalam namanya sopilimia, ya kan. Sopilimia ini kan satu perilaku kecanduan belanja, orang kecanduan belanja, apalagi sekarang di era yang sudah terkoneksi itu siapapun itu bisa saja dia punya penyakit kecanduan belanja. Kenapa? Dengan gampangnya kita belanja, nggak perlu ke minimarket, nggak perlu ke supermarket, di rumah pun kita bisa belanja apapun. Kita mau menghabiskan uang berapapun bisa, cukup duduk di rumah, ya kan, terkoneksi dengan internet, selesai, kita bisa belanja apapun di situ. Nah, artinya kalau udah kecanduan itu kan gini, salah satu contohnya seseorang beli produk itu mungkin justru tidak untuk dipakai, tapi karena dia ngikuti tren aja. Sekarang trennya ini, sekarang modelnya ini, sekarang muncul varian baru, sekarang ada produk ini tambah spek apa, tambah fitur apa, beli. Meskipun kadang dia nggak pernah pakai itu kan. Nah, ini satu perilaku yang namanya kecanduan belanja. Teman-teman pembelajar, sekarang kita lanjutkan kan. Ada faktor yang mempengaruhi perilaku konsumtif, ya kan? Di antaranya adalah karena cuma ikut-ikutan tren tadi disebut kan, atau cuma karena dia pengen tampil beda misalkan, ya, atau yang lainnya karena apa? Karena pengalaman belajar, kepribadian atau konsep diri. Ini yang membentuk perilaku konsumtif tadi. Nah,
Sekarang yang keempat kan? Yang pertama sudah konsumsi, yang kedua konsumen, kemudian konsumtif, dan yang keempat yang terakhir adalah konsumerisme. Kalau konsumerisme ini kan diartikan bahwa konsumen itu konsumerisme merupakan satu paham di mana seseorang yang adalah konsumen ya. Konsumen melakukan dan menjalankan proses pemakaian barang secara berlebihan dan dikatakan tidak sadar dan berkelanjutan. Berkelebihan, tidak sadar dan berkelanjutan disebut dengan konsumerisme. Sehingga apa? Dia tidak bisa mengontrol kan, karena dia melakukan pembelian itu karena akan digunakan sebagai gaya hidup, ya kan? Nah, ketika sudah sampai ke tingkat ini, maka disebut dengan paham konsumerisme. Ya kan? Nah, bagaimana dampaknya sekarang? Ini yang pembahasan yang terakhir kan. Jadi dampak dari konsumerisme itu kan ada dampak positifnya dan juga ada dampak negatifnya. Di awal udah tak sebut-sebut tadi kan. Dampak positifnya pasti akan membuka dan menambah lapangan pekerjaan. Kenapa? Karena tadi kan semakin konsumtif seseorang itu. Ya kan? Ketika memang dia beli sesuatu karena keinginan, nah maka nanti ada peluang untuk meningkatkan kuantiti produksi, maka akan menambah lapangan pekerjaan. Berarti solusi pengangguran sebetulnya bisa terjawab kalau tingkat konsumerisme itu semakin tinggi juga. Yang kedua, dampak positifnya adalah meningkatkan motivasi. Ya, motivasi untuk belanja dan lain-lain. Dan yang ketiga, dampak positifnya adalah menciptakan pasar bagi produsen. Ya, meningkatkan pasar bagi produsen. Ini secara positif. Tapi secara negatif, ya kan? Coba kita lihat secara negatif itu konsumerisme menjadi sebuah budaya. Bagi pemasar, bagi perusahaan pasti diuntungkan. Tapi secara global bagi seorang konsumen sebetulnya ada satu sisi yang dia itu dirugikan. Nah, kemudian akhirnya apa dampaknya apa? Ya kan, uang itu tidak punya arti lagi karena punya uang kemudian dibelanjakan yang berlebihan yang tidak terkontrol dan hanya untuk memenuhi gaya hidup dan lain-lain. Yang ketiga adalah menimbulkan ketimpangan sosial. Kemudian yang keempat adalah mengurangi kesempatan untuk menabung ya karena dia selalu melakukan pembelian atau terlalu konsumtif. Dan yang terakhir adalah kecenderungan untuk tidak memikirkan kebutuhan yang akan datang. Fokusnya adalah untuk memenuhi kebutuhan sekarang dan untuk memenuhi keinginan-keinginan sebagai upaya untuk meningkatkan gaya hidupnya. Teman-teman pembelajar marketing, teman-teman pembelajar perilaku konsumen yang saya banggakan, ini yang saya sampaikan di pertemuan yang ke-11, materi yang ke-11. Saya review kembali, hari ini kita bicara tentang 4 hal. Yang pertama adalah konsumsi, berikut teori-teorinya. Yang kedua kita bicara tentang konsumen. Yang ketiga kita bicara tentang konsumtif. Dan yang keempat kita bicara tentang konsumerisme. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan. Tetapi jika teman-teman belum paham tentang materi yang ke-11 ini, silakan saya tunggu diskusinya di LMS. Kita akan banyak diskusi di situ. Tetap semangat dalam belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.